Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran pengantar manajemen. Adapun yang akan kita bahas adalah pengolahan sistem informasi dan komunikasi organisasi. Nah, topiknya adalah 1. Atribut informasi yang bermanfaat, 2. Sistem informasi dan teknologi, 3. Proses komunikasi, 4. Media komunikasi, 5. Pengembangan teknologi informasi, dan 6. Berbagai jenis manajemen sistem informasi. Baiklah, kami persilakan untuk kelompok penyaji memaparkan dan kita akhiri dengan pertanyaan dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kori Yohana, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-temanku semua. Pada kali ini, kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai materi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi organisasi. Oke, anggota kami terdiri dari saya, Nafa Fitriandini, Anissa Ramada, dan juga Rindi Maharani. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Nova. Jadi kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu atribut informasi yang bermanfaat. Terdapat 11 poin. Yang pertama itu ada ketersediaan atau availability. Lalu yang kedua ada kerahasiaan atau confidentiality. Lalu yang ketiga ada integritas atau integrity. Lalu yang keempat ada autentikasi atau authentication. Lalu yang kelima ada autorisasi atau authorization. Lalu yang keenam ada manajemen risiko atau risk management. Lalu yang ketujuh ada keberlanjutan atau continuity. Lalu yang kedelapan ada interoperabilitas atau interoperability. Lalu yang kesembilan ada scalability. Lalu yang ke-10 ada keamanan fisik dan lingkungan atau physical and environmental security. Dan terakhir ada keterukuran atau measurability. Ready next? Oke. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas sistem informasi dan teknologi. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu perancangan dan pengembangan sistem informasi. Dalam sistem informasi, mencakup pengembangan perangkat lunak, basis data, dan infrastruktur untuk mengelola data dan informasi organisasi. Sedangkan untuk teknologinya menyediakan alat dan teknologi untuk diperlukan untuk mengembangkan, menguji, dan menyelenggarakan sistem informasi. Lalu untuk poin yang kedua, itu adalah integrasi teknologi. Untuk sistem informasi dan teknologinya, ini merupakan penggabungan teknologi informasi ke dalam semua aspek operasional organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga ada keamanan informasi. Dalam sistem informasi, poin ini melibatkan implementasi kebijakan keamanan, enkripsi data, dan kontrol akses untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi. Lalu selanjutnya ada pemantauan dan manajemen kinerja. Dalam sistem informasi, poin ini melibatkan alat dan sistem untuk pemantauan dan manajemen kinerja sistem informasi, termasuk pemantauan database dan aplikasi. Terus selanjutnya itu ada komunikasi dan kolaborasi. Sistem informasi ini mendukung aplikasi dan sistem yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi internal di antara anggota organisasi. Selanjutnya ada pengolahan basis data. Sistem informasi melibatkan perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan basis data untuk menyimpan dan mengelola data organisasi. Sedangkan teknologinya menyediakan teknologi basis data seperti sistem manajemen basis data. Selanjutnya itu ada pemulihan bencana dan keberlanjutan bisnis. Sistem informasinya itu melibatkan perencanaan implementasi strategi pemulihan bencana dan rencana keberlanjutan untuk backup data. Lalu selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional. Sistem informasi
dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang materi yang akan dijelaskan adalah proses komunikasi. Komunikasi menjelaskan proses berbagi makna dengan mentransmisi pesan melalui media seperti kata-kata, perilaku, atau bahan artefak. Manajer mengomunikasikan untuk mengkoordinasikan aktivitas, mendiseminasi informasi, memotivasi orang, dan menegosiasikan rencana masa depan. Boleh di next? Secara umum, tahapan dalam proses komunikasi dapat disampaikan dalam bagian yang ada di situ. Jadi, sender atau pengirim adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menginginkan dan menyampaikan pesan kepada individu, kelompok, atau organisasi lain, yaitu receiver atau penerima. Encoding adalah menerjemahkan pemikiran tentang apa yang akan disampaikan ke dalam kode atau bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Yang ketiga, message atau pesan. Keempat, channel atau medium. Yang kelima, decoding atau memecahkan sandi. Yang keenam, receiver atau penerima. Yang terakhir, feedback. Dari selanjutnya adalah media komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, dapat dikelompokkan menjadi komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi verbal, penyampaian informasi dilakukan melalui kata-kata, baik tertulis maupun dengan lisan. Contoh komunikasi lisan adalah rapat, video conferencing, dan telepon. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang diterima. Kemudian, komunikasi melalui tulisan. Komunikasi secara tulis dilakukan menggunakan surat, PowerPoint, surat elektronik atau email, dan blog. Kemudian yang ketiga, komunikasi nonverbal. Banyak studi mengindikasikan bahwa orang akan lebih banyak membaca tingkah laku dan emosi orang lain melalui isyarat nonverbal mereka dibandingkan melalui kata-kata. Bahasa tubuh dapat menyampaikan status, tingkat keterlibatan, dan keadaan emosional. Bahasa tubuh menambah dan seringkali merumitkan komunikasi verbal. Beberapa contoh komunikasi nonverbal yang dapat membantu mengomunikasikan suatu emosi di balik sebuah pesan seperti gerakan tubuh, intonasi, ekspresi wajah, dan jarak fisik antar pengirim dan penerima. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai pengembangan teknologi informasi. Teknologi informasi secara sempit itu didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi yang meliputi perangkat keras, lunak database, teknologi jaringan, dan teknologi lainnya. Nah, kemampuan dari teknologi ini bisa merubah suatu organisasi yang sudah tidak dibatas-batasi lagi oleh struktur yang ditentukan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah organisasi tanpa batas. Di sini ada manfaat dan dampak dari adanya teknologi informasi tersebut dalam organisasi. Yang pertama, manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, manfaat kuantitatif, yaitu seperti keuntungan pengurangan biaya operasional. Sedangkan manfaat kualitatif, yaitu analisis data menjadi lebih cepat, penghematan waktu, akses data dapat lebih tepat waktu, dan data yang disajikan lebih akurat, dan perbaikan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk dampak adanya teknologi informasi ini, menurut Monger, tahun 1988, perkembangan teknologi informasi telah membawa 3 dampak utama yang berpengaruh terhadap struktur organisasi. Otomasi ditunjukkan melalui penggunaan mesin-mesin otomatis, secara bertahap telah mengambil alih tenaga manusia. Disintermediasi adalah peniadaan proses antara yang merupakan non-value added activity sehingga throughput time dapat dipercepat. Integrasi yaitu meliputi perpaduan berbagai bidang dari integrasi komputer, input, proses, output, sampai ke integrasi komunikasi. Ketiga dampak tersebut sebagai wujud nyata perkembangan sistem pendukung pengambilan keputusan berbasis jaringan terpadu atau Network Decision Support atau disingkat dengan NDS. Selanjutnya, teknologi informasi ini bisa digunakan untuk keunggulan bersaing. Teknologi informasi yang diterapkan dikenal sebagai Tracking Key Cycle in Business oleh Daniels tahun 1994 yang mampu melacak dan memberikan informasi
mengenai siapa pelanggannya termasuk umur, jenis kelamin, dan kapan mereka membeli. Untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu melakukan proses identifikasi dari kesempatan untuk penggunaan sistem informasi strategik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan identifikasi kesempatan tersebut, yaitu menggunakan analisis rantai nilai atau value chain analysis dari Porter tahun 1985. Selanjutnya, masuk ke materi jenis manajemen sistem informasi. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi pada organisasi bisnis menurut Hartono tahun 2013. Sistem informasi adalah gabungan dari orang-orang, kegiatan, data, jaringan, dan teknologi yang diintegrasikan sedemikian rupa yang dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik dalam pengambil keputusan maupun pemecahan masalah. Sedangkan sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi pada organisasi bisnis. Berikut adalah jenis-jenis sistem informasi manajemen. Terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu tingkat bawah atau Operational Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem pengolah informasi untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Yang kedua yaitu ada jenis tingkat pengetahuan atau Knowledge Work System atau KWS. Tingkat pengetahuan ini adalah sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam suatu organisasi. Tingkat manajemen yang ketiga yaitu tingkat manajemen menengah atau manajemen information system atau MES adalah sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk mengawasi, mengendalikan, mengambil keputusan, dan pekerjaan administrasi. Jenis sistem informasi manajemen yang terakhir yaitu tingkat manajemen atas atau strategis atau executive support system adalah sistem informasi yang ditujukan untuk tingkatan teratas perusahaan yaitu manajemen senior untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok 13. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Silakan, Raguan. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan juga atas materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, sekarang ini kan kita ada di era yang serba dengan teknologi ya. Nah, tentunya terdapat hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen. Nah, pertanyaannya itu apa aja sih yang menjadi tantangan implementasi sistem informasi manajemen dan bagaimana solusinya? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Anissa dan juga Rindi. Pada Anissa dan Rindi, dipersilakan. Terima kasih Raguan atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan itu tentang tantangan dan solusi dalam pengimplementasian sistem informasi dan manajemennya. Oke, jadi di sini tantangan implementasi sistem informasi yang pertama itu adalah pengembangan SIM dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang beragam. Lalu yang kedua, ada membangun sistem yang efektif dan efisiensi yang memerlukan pemahaman yang kuat tentang teknologi informasi dan aspek bisnis. Lalu untuk tantangan yang ketiga itu, ada pengembangan SIM dapat menjadi biaya yang signifikan bagi organisasi. Lalu tantangan yang keempat, ada sistem informasi manajemen dapat menjadi sasaran serangan cyber yang berpotensi untuk merugikan organisasi. Lalu untuk solusinya itu akan dijawab oleh Rindi. Solusi dari tantangan dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen itu ada 3. Yang pertama, pengembangan SIM harus melibatkan stakeholder yang tepat, sehingga sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang spesifik dan dapat diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi yang ada. Yang kedua, menerapkan metodologi pengembangan yang tepat. Metodologi pengembangan yang tepat dapat membantu pengembangan SIM dalam mengelola proyek secara efektif dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi tujuan bisnis dan teknologi. Yang ketiga, menggunakan teknologi terbaru.
Menggunakan teknologi terbaru dapat membantu pengembangan SIM dalam membangun sistem yang efektif dan efisien serta meningkatkan keamanan sistem terhadap serangan cyber. Apakah sudah jelas, Sabuan? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk keraguan. Oke, saya cukupkan sepertinya untuk pemaparan materi hari ini dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah berdiskusi ya, begitu serunya, yaitu komunikasi itu sangat penting dalam organisasi dan bagaimana mengolah sistem informasi. Nah, setelah kita berdiskusi, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.